Selamat siang Kak Tegar. Siang, Vira. Ya, karena banyak dari follower kita mungkin belum tahu, belum kenal sama Kak Tegar. Boleh dong Kak Tegar tolong perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Rizky, biasa dipanggil Tegar. Saya dari 3D Expert. Kalau di 3D Expert itu Kak Tegar ada di divisi apa sih Kak? Untuk saat ini tuh posisi saya ada di kepala divisi dari divisi arsitektur. Kepala divisi, keren banget ya jadi kepala divisi. Nah, Kak Tegar bisa sampai jadi kepala divisi itu apakah memang itu adalah minat dari dulu ada di bidang arsitektur? Sebenarnya dulu dari sejak SMK sih. Sejak SMK itu awalnya nggak tahu jurusan arsitektur itu, tapi karena ikut temen jadinya tuh keterusan gitu. Oh gitu, kalau di SMK nama jurusannya apa Kak? DPIB. Oh DPIB, berarti memang sudah minat dari dulu ya? Ya. Gitu. Nah, jadi saya mau tanya nih Kak, tugas dari seorang arsitek itu apa aja sih Kak? Kok sampai penting banget gitu? Tugas utama dari divisi arsitektur ya. Jadi tugas utamanya tuh sebagai perencanaan, perancangan, dan juga desain. Dan juga ini pengelolaan proyek arsitektur juga. Oh gitu. Nah kalau desain itu apakah ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan Kak dalam mendesain suatu bangunan itu? Ada banyak aspek sih. Ada estetika, terus fungsi, dan juga desain keberlanjutan sendiri. Oh gitu. Boleh nggak sih Kak kalau saya minta tolong nih dibantu breakdown kan masing-masing poin itu supaya teman-teman yang nonton juga paham gitu. Apa maksud dari masing-masing contoh itu tadi? Oke, yang pertama itu fungsi ya barusan ya. Jadi contohnya gini, ketika kita merencanakan satu bangunan, kita tuh harus memikirkan atau menyiapkan dari segi kenyamanannya, privasi, dan juga ruang yang cukup untuk penghuninya. Oh gitu, berarti seorang arsitek itu nggak cuma memikirkan aspek estetikanya supaya kelihatan cantik aja, tapi juga fungsinya ya, tetap fungsional gitu. Iya, ya. Nah untuk aspek selanjutnya, estetika bagaimana? Estetika itu ada beberapa hal ya. Jadi ada beberapa hal estetika itu. Yang pertama itu proporsi, yang kedua itu material dan tekstur, dan yang ketiga itu pencahayaan. Oh gitu. Nah kalau material dan tekstur itu contoh pengaplikasiannya dalam sebuah desain itu seperti apa Kak? Contohnya ada seorang klien yang pengen tuh suasana rumahnya tuh terkesan lebih hangat, terkesan lebih enak lah buat istirahat gitu. Nah kita tuh mensiasati itu menggunakan pencahayaan yang lebih redup gitu. Misal warna lampu yang nggak terlalu terang seperti kayak warm white gitu. Jadi gitu. Terkesan lebih enak buat istirahat gitu. Oh, apakah semakin putih atau ketika semakin kuning Kak jadi semakin hangat itu? Iya benar. Jadi ketika pencahayaannya semakin kuning itu bisa membuat kita istirahat tuh lebih nyaman gitu. Oh gitu, jadi nggak terlalu mentereng gitu ya cahayanya. Iya, nggak terlalu terang gitu ke mata. Oh iya betul. Nah itu kan kalau dari sisi pencahayaan. Nah kalau desain keberlanjutan tadi apa ya? Kalau desain keberlanjutan ini lebih ke memperhitungkan atau mempertimbangkan penggunaan sumber energi secara efisien gitu. Gitu. Nah, karena kita kemarin sudah buat konten bersama Kak Elvi dan Kak Lala, ada nih komentator nih yang nanya nih Kak. Pertanyaannya itu, apa sih tantangan terbesar seorang arsitek dalam merancang suatu bangunan gitu? Tantangan terbesar ya? Kayaknya nggak ada sih. Waduh, keren banget dong kalau nggak ada. Hebat banget nih guys. Ada. Jadi salah satu tantangan terbesarnya itu ketika kita harus memenuhi semua kebutuhan klien, tapi tanpa mengabaikan dari segi arsitekturnya gitu. Misal contoh nih, ada satu klien yang pengen desainnya tuh unik, desainnya tuh fungsional, dan juga lebih estetik gitu. Tapi anggarannya tuh terbatas gitu. Nah itu menjadi salah satu tantangan terbesar sih buat kami, buat kita seorang arsitektur. Gitu. Dan kayaknya bukan cuma arsitektur yang pusing Kak, kayaknya kita semua juga gitu deh. Karena kita semua pasti pengen dong rumah yang mewah gitu ya. Tapi namanya anggaran biaya kita juga nggak bisa selalu memaksimalkan gitu kan ya. Nah kalau sebagai seorang arsitek nih, menyelesaikan perkara yang seperti itu atau kondisi yang seperti itu dengan cara apa Kak? Saya kasih contoh satu ya, misal klien itu pengennya di dindingnya tuh dilapisi dengan marmer agar terlihat lebih mewah gitu ya. Tapi anggarannya tuh nggak sesuai gitu. Kurang gitu ya? Iya, kurang. Nah, jadi kita tuh mensiasati mengganti materialnya menggunakan material yang lebih terjangkau. Contohnya kayak misal granit dengan motif yang sama, ataupun kalau pengen yang lebih murah tuh
pakai HPL gitu. Oh gitu, HPL itu yang biasanya ditempel itu ya? Iya, kayak kertas gitu, tapi dia tuh motifnya bisa berbagai macam gitu. Oh gitu, iya benar banget. Kalau itu kan jadi lebih murah dan kalau misalkan bosen bisa gampang gantinya ya berarti. Iya, benar-benar. Daripada gitu. menggunakan marmer tuh apa ya? Pembersihannya juga susah, perawatannya juga susah kalau marmer itu. Oh gitu, udah mahal perawatnya susah juga ya? Iya, benar-benar. Nah, arsitek ini berarti nggak cuma menggambar tapi juga merekomendasikan gitu Kak? Benar, juga apa arsitek itu nggak hanya sekedar mendesain atau cuma memikirkan estetika aja. Jadi kita tuh harus benar-benar memikirkan semua kebutuhan klien gitu. Oh gitu, jadi kalau misalkan klien ini punya keluhan apa aja, bukan cuma di anggaran, misal saya pengen rumah saya nih kelihatan lebih luas, padahal rumahnya sempit, bisa nggak sih Kak itu diselesaikan oleh seorang arsitek gitu? Bisa. Dari segi material ya, kita tuh lebih bisa menggunakan material yang warnanya itu cerah. Misal cat temboknya tuh warna putih, itu terkesan menjadikan ruangan itu lebih lega gitu. Bisa lagi ditambahin dengan cermin ataupun kaca, karena cermin ini mempengaruhi tampilan visual juga gitu. Jadi terkesan ruangannya itu lebih lega gitu. Oh gitu. Nah, kalau misal selain dari material, apa nih Kak yang bisa menyumbang vibes yang lebih lega gitu ke rumah? Selain dari material nih, misal dari apa gitu, peletakan furniture atau mungkin yang lain, layout atau sebagainya. Lebih ke memaksimalkan ruangan yang nggak terpakai sih. Jadi kayak misal ada sebuah tempat yang nggak kita pakai gitu, itu bisa disiasati dengan ditaruh lemari gitu buat penyimpanan agar terkesan tuh kelihatannya nggak terlalu sempit gitu ruangannya. Oh gitu, Ya. jadi memaksimalkan ruang-ruang yang nganggur-nganggur gitu Iya, ya, benar, supaya benar. lebih kompleks gitu ya. Biasanya tuh ruang-ruang yang nganggur tuh di bawah tangga biasanya. Bisa disiasati dengan adanya kabinet atau lemari-lemari kecil gitu di bawah tangga. Ah gitu. Nah, ada lagi pertanyaan lain nih Kak dari netizen juga. Apa yang tuh? bertanya. Kan ada nih Kak rumah tuh yang tinggi-tinggi banget nih temboknya itu. Misal dari jarak dari lantai ke plafonnya itu 4 meter. Itunya juga biasanya gede-gede. Itu apakah pertimbangan bisa menaikkan skala pintu itu, apakah dari sisi arsitektur juga ada keilmuannya atau itu memang random aja pengen pintunya lebih besar gitu? Ada. Itu masuk ke proporsi dan skala sih. Jadi rata-rata tinggi dinding itu kan biasanya 3 sampai 3,5 meter ya. Kalau misal barusan tuh berapa? 4 meter ya? Iya betul, 4 Nah, meter. biasanya tuh pintunya tuh juga dibikin tinggi juga agar kelihatan tuh lebih serasi aja gitu. Oh biar nggak jomplang aja Biar nggak gitu? jomplang, ya. Oh, berarti memang ada ya keilmuannya di bidang arsitektur itu? Ada. Oh, saya kira itu awalnya mungkin iseng aja pengen rumahnya supaya pintunya lebih besar gitu. Enggak, itu ada keilmuannya ya. Gitu. Nah, terus nih Kak, kan misal nih kita sebagai kan kategori nih banyak nih portofolionya rumah-rumah nih. Kalau misalkan ada dari teman-teman kita di internet sana, di luar sana, ada yang pengen bangun tipe bangunan lain, misal kayak pengen bangunan hotel atau mungkin pengen bangun kos-kosan, pengen bangun masjid, bisa nggak sih Kak arsitek 3D expert itu menerima tipe-tipe bangunan seperti itu? Bisa banget. Kita tuh nggak cuma mendesain atau merancang suatu bangunan rumah tinggal aja. Kita udah nyelesain proyek dari pembangunan hotel, kantor, dan juga pabrik, itu semuanya kita bisa. Jadi nggak hanya rumah tinggal aja. Oh, yang hotel itu apakah hotel yang ada dokumentasi sosialisasinya di Instagram Iya. seperti itu? Iya. Oh gitu. Itu apakah Kak Kategar juga ikut turut andil tuh dalam mendesain? Bener, itu dari 3D Expert sih yang merencanakan semua pembangunan hotel itu. Jadi sekarang hotelnya itu lagi berjalan, hotelnya tuh ada di Sidoarjo. Oh, Coba nanti, barangkali. ya kalau lewat Sidoarjo di Jalan Pahlawan. Ya, Oh gitu, iya di seberang gor ya? Ya, benar. Oh iya. Nah itu yang mengerjakan apakah hanya Kak Tegar sendiri sebagai seorang kepala divisi ataukah ada tim yang membantu Kak Tegar? oh tentunya enggak dong. Jadi ada banyak tim sih yang terlibat dalam pembangunan atau perencanaan itu. Saya sebagai kepala divisi cuma mengarahkan dan membagi tugas gitu. Jadi yang ngerjain itu enggak cuma satu orang gitu. Oh gitu. Nah Sambil ngejar waktu juga. Oh ngejar waktu, iya itu penting banget. Benar. Emang berapa hari Kak kalau bisa bikin satu desain? Misal nih satu rumah ini, Kak Tegar bisa selesaikan satu desain 3D ini dalam beberapa hari? Kalau Atau berapa cuma minggu lah? rumah-rumah kecil gitu biasanya cuma sehari. Oh sehari selesai? Ya, sehari. Wow keren banget. Berarti maka dari itu ya kenapa 3D Expert bisa upload portofolio setiap hari? Makanya itu kontennya tuh uploadnya tiap hari. Nah itu. Oh gitu, jadi tetap pantengin Instagram kita teman-teman karena kita uploadnya tiap hari. Benar-benar. Gitu.
Kak itu berarti teman-teman di 3D Expert yang di bidang arsitektur juga keren-keren ya, bisa sampai satu hari satu proyek gitu. Iya, kalau untuk kayak bangunan kayak hotel gitu yang bangunannya tuh lebih besar itu kurang lebih 1 minggu lah. Oh 1 minggu selesai. Itu untuk bangun berapa lantai itu Kak? Untuk hotel yang di Sidoarjo ini 7 lantai. 7 lantai gitu. Banyak ya lantainya ya. Langsung aja ya kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Pertanyaan selanjutnya dan pertanyaan terakhir. Terakhir ya? Ya, terakhir. Peran arsitek dalam sebuah proyek pembangunan sampai sepenting itu, sampai kita tuh harus banget hire arsitek nih. Kenapa tuh? Menurut saya tuh ya peran dari seorang arsitek dalam proyek pembangunan itu sangat penting. Mulai dari mendengarkan semua kebutuhan dari klien, merencanakan konsep yang sesuai, dan menjadikan desain itu bisa diterapkan di lapangan nantinya gitu. Oh gitu. Tanpa adanya perencanaan yang matang dari seorang arsitek, besar kemungkinan proyek yang sedang berjalan atau yang sudah selesai nantinya itu nggak sesuai sama ekspektasi klien gitu, atau bahkan nggak sesuai sama standar bangunan itu sendiri. Jadi betapa pentingnya gitu menggunakan jasa desain arsitektur. Oh gitu, maksudnya bakal kayak keluar dari konsep, keluar dari jalur gitu, melenceng gitu Kak? Iya, bisa jadi begitu. Kalau misal nggak ada perencanaan yang matang itu nanti hasilnya itu juga nggak sesuai sama ekspektasi klien gitu. Oh gitu, jadi misal klien pengennya gini, hasilnya jadi kok gini gitu. Bisa, ya benar. Oh gitu. Nah, jadi teman-teman, dari obrolan kita bersama Kak Tegar yang lumayan panjang, kita tahu ya kalau ternyata jasa arsitek itu sepenting itu. Kita tuh nggak bisa asal gitu. Emang sih semua orang bisa ya berimajinasi, cuman kan kalau nggak ada keilmuan yang bisa diterapkan juga bisa jadi bakal jadi acak adul gitu. Jadi jangan lupa untuk kontak Kak Tegar dulu sebelum kalian bangun rumah lewat 3D Expert. See you lagi. Bye-bye. Sobat Expert punya proyek pembangunan juga? Yuk konsultasikan ke 3D Expert secara gratis.